haleluya saudaraku yang kasih Tuhan. Kami ada di dalam rumah Tuhan hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita karena ada Tuhan di dalam hidup kita yang menemani kita dalam setiap suka dan duka hidup kita. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan penyembahan kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Kita siapkan hati kita, katakan dengan dari hati yang mendalam. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat.
Agar hati kita penuh sukacita, hati kita bergembira karena Tuhan. Naikkan pujian di satu kelah hati kami untuk memuji dan menyembah.
Allah seperti Engkau. Ayo yang di belakang, mau menyaksikan cinta Tuhan gak nih? Atau apa? Ayo nih, saya tunggu nih, kalau sampai pagi nih kita ibadah. Nanti cok nih, bagi bangun semua. Ada kesaksian, mengundang izin. Oh, jadi ya kesaksian ya. Oh, jadi kita selamatkan ya, memang Icok. Ya, ulang tahun anak Icok sampai saksi. Tapi Icok ulang tahun lagi nih. Orang aja, salah. Bulan depan. Ya udah nggak apa-apa, ulang tahun setiap hari nggak apa-apa. Panjang umur kemarin, kalau saya saksikan 2 hari berturut-turut acara kedukaan di rumahnya, di GPD Anjatan ya. Saya kadang-kadang suka sedih ya. Itu kan teman saya, sahabat saya dari kecil ya. Ini susah banget, ini sedih banget. Saya nggak tega gitu, nggak mau berangkat yang pegel. Orang berangkatnya melas, jadi beliau angkat guys. Terus kayak gitu di sana, terus kita lah kadang duremani. Dia selalu bilang gitu. Terus orang dembok, orang dua bapak, orang dua laki, orang dua dulur aja. Kita kesemenan baik. Jadi saudara kalau punya saudara, punya keluarga, dijaga baik-baik. Karena arti sebuah persaudaraan itu sangat berarti loh. Ya, jangan kita bermusuhan. Banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga, tetapi yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Namanya manusia penuh dengan masalah. Kalau onde-onde penuh dengan wijen ya. Jadi saudaraku harus apa ya? Hati ini harus baik loh. Apa yang kita tabur baik, kita tuai baik. Kalau kita nggak pernah tabur baik, tuai yang baik berarti maling. Kita memuji Tuhan lagi dengan pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Kau, korban persembahan di jalan kami. Bye.
Kita akan mendengar firman Tuhan. Karena pujian ini, selidiki aku, lihat hatiku. Kita bangkit berdiri, kita akan menikmati pujian ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak bernyaring di hidupku. Bukan Tuhan sampai akhirnya Kau dapat waktu lihat kebaikan-Mu yang tak bernyaring di kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan mata yang berkuasa, mata Sang Pencipta hidup kita. Bagaimana hidupmu hari ini? Apa yang kau sudah persembahkan di hadapan Tuhan? Atau kalau kau masih menjadi manusia lama yang mementingkan diri sendiri, orang-orang dalam kehidupan yang gelap, orang-orang yang suka dengan keadaan dunia ini, atau kita menjadi ciptaan yang baru, orang-orang yang sudah baru di dalam Tuhan. Mari kita memandang kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika engkau sendiri, ketika engkau susah, ketika engkau sakit, mungkin ketika engkau marah, ada pribadi yang melihatmu, ada satu pribadi yang menemanimu. Ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini sekali lagi dengan kasih Kristus. Nanti kami sia-sia akan berbuat untuk firman Tuhan dan persembahan yang sudah dijalankan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Berkati juga mereka yang tidak dapat hadir, baik karena sedang kurang sehat atau sedang ada kesibukan Tuhan. Tuhan, berkati juga puji-pujian yang telah kami nyanyikan pada Tuhan. Semoga apa yang telah kami panjatkan, apa yang telah kami nyanyikan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Berikan kami berkat lagi Tuhan, agar kami tetap dapat memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati yang akan mendengar firman. Semoga apa yang akan disampaikan oleh pemberi firman dapat kami terima dan dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga kemurahan Tuhan sampai detik ini kita masih memiliki nafas kehidupan. Kita bisa berkumpul di rumah Tuhan pada sore hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini sebenarnya saya tidak istilahnya berkhotbah ya, tapi saya ingin kita belajar bersama-sama. Mungkin ini agak ya bisa dibilang sedikit apa ya, isu apa sih namanya, sensitif ya, sedikit sensitif. Nah, ada pertanyaan begini, kenapa setiap kita ke gereja harus memberi persembahan? Ada yang pernah bertanya nggak dalam hati? Ada nggak? Ya, ada nggak Bapak Ibu? Kalau ke gereja mau ngasih persembahan, atau di sini udah mengerti semua kita harus ngasih persembahan? Karena dari kecil ya sudah diberi doktrin atau sudah diberi arahan oleh orang tua kalau sekolah minggu ini uang persembahannya. Ya, yang satu dan yang dua, ya, persembahannya ada dua kantongnya. Dan ada nggak yang bertanya, mengapa kita harus ngasih persembahan dalam gereja? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang nyatakan itu, tapi wajib. Wajib, ya, puji Tuhan. Berarti sudah mengerti itu tante. Ya, wajibnya ini adalah nanti ya, sudah dijelaskan. Bukan wajib itu seperti kita bayar pajak kendaraan motor. Ya. Jadi sebagian sudah mengerti kita harus persembahan di gereja. Sebagian mungkin masih bingung atau sebagian ikut-ikutan. Yo ya ke gereja maka gereja yuk ke gereja. Biar kelihatan orang Kristennya, biar diaku Kristennya. Oh itu orang Kristen kalau minggu ke gereja, kalau Rabu ke gereja. Ya. Atau ada yang bilang kok ngasih persembahan itu Tuhan kita miskin. Kalau Tuhan Yesus kita nggak punya uang, sampai kita manusia harus kasih persembahan kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang belum mengerti, kalau gereja membahas tentang persembahan, tentang perpuluhan, pasti kupingnya panas, hatinya deg-degan. Benar nggak? Enggak. Jadi ininya jantungnya deg-degan nggak? Mati semua dong. Jantungnya pasti deg-degan ya. Kalau enggak mati semua ya. Jadi wah nanti ada yang bilang gerejanya khotbahnya ceritanya duit baik, uang lagi. Terus kaitannya khotbahnya tentang uang lagi. Enggak. Memang kami hamba-hamba Tuhan yang sudah diberi pengetahuan lebih dulu. Kami diberi pengetahuan pengajaran tentang firman Tuhan di dalam Alkitab yang ada dan kami harus sampaikan supaya Bapak Ibu jemaat harus mengerti ya, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana itu persembahan, bukan hanya kesia-siaan dalam memberi persembahan.
Ya, amin. Ya, kata persembahan, ya, pelajarannya kata persembahan pertama kali yang saya dapat itu dicatat di Alkitab di Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kisah apa? Kalau Bapak Ibu yang hafal, dapat hadiah. Cepet banget. Ini tentang kisah Kain dan Habel. Kita backgroundnya yang gelap, Pak Doni, biar kelihatan di belakang. Saya bacakan Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya dari lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya tidak membahas tentang kisah Habel dan Kain, tapi saya membahas tentang persembahan. Nah, ini pertama kali dicatat di Alkitab dalam kisah Kain dan Habel. Ada juga di dalam Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini siapa yang mempersembahkan? Bapak Ibu, yang mempersembahkan siapa? Yang mempersembahkan siapa? Gak pada baca berarti. Ayo konsentrasi. Lalu Nuh, ya, yang pertama tadi Kain dan Habel. Yang kedua Nuh, ada Abraham, ada Yakub, terus aja berlanjut. Nah, persembahan itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya yaitu namanya mikah, ya, namanya susah ya, mikah atau mikah, yang artinya hadiah, pemberian, korban. Mengerti sampai saat ini? Jadi persembahan itu dalam bahasa aslinya itu pemberian, ya, hadiah, korban, ya. Nah, kok sekarang ada nggak yang bertanya juga begini? Ada menjadi pertanyaan, kok zaman dulu kenapa ngasihnya burung-burung, hewan disembelih? Kok sekarang duit ya om? Oden, ya kan? Ya, karena waktu dulu belum ada uang, ya, belum ada uang. Karena dari pertama diadakan itu yaitu persembahan, yaitu menyembelih hewan, ya, persembahannya itu korban bakaran. Jadi yang tadi kisahnya Nuh, kisahnya Kain dan Habel, ya, disembelih, dibakar, lemak-lemaknya yang terbaik, ya. Kalau sekolah minggu itu ada gambarnya, ya, asapnya itu naik. Kalau punyanya Habel itu naik lurus, kalau punyanya Kain bengkok. Nah, sebenarnya enggak. Itu hanya ilustrasi saja, ya. Nah, kembali ke persembahan. Nah, mulai ada namanya kemah suci, mulai ada namanya bait suci, yaitu saat ini gereja. Itu mulai ada persembahan yang bukan hanya tentang hewan yang disembelih, ya, bukan hanya hewan saja yang disembelih, tapi ada persembahan berupa barang-barang seperti rempah-rempah, kain-kain halus, dan bahkan sudah mulai ada, sejak mulai ada uang, ya, uang sudah diberlakukan, itu sudah mulai ada uang, dan itu terus berlangsung sampai perjanjian baru, ya. Salah satu contohnya persembahan yang berupa uang yaitu di Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini sudah ada mata uang. Berarti sama seperti kita mengasih dengan uang. Nah, jadi persembahan itu yaitu pemberian,
ya, korban atau hadiah. Ya. Nah, di sini sudah mulai ada mata uang. Nah, balik lagi, ada lagi di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 2. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, ya. Dan setahu istrinya, ia menahan sebagian, ya, sebagian penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Jadi di sini ada jual beli. Kemungkinan besar ini adalah uang. Ya, jadi hasil jual rumah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nasar ke gereja, jangan ditunda-tunda. Ini kisahnya bahaya. Ada dicatat. Kalau sudah nasar ke gereja atau ke hamba Tuhan, ya, Om Tante, kalau rumah di sana atau kalau saya bisa jual ini di sana, nanti 20% buat gereja. Ternyata udah laku, lupa 20%-nya. Kurang buat rumah di sana lagi. Buat beli yang di sana kurang, Tante. Ini bahaya. Di sini ada pengajarannya, ya. Dicatat. Nah, saya kembali lagi. Jadi dalam memberi persembahan yang tadi saya bilang, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya ngasih, ya udah ngasih aja gitu. Itu namanya memberi persembahan dengan kesia-siaan. Sama juga Bapak Ibu memberi kepada tukang parkir, ya. Jadi istilahnya tuh kayak, ya saya ngasih lah gitu. Tapi kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu ada prinsipnya, ya. Makanya tadi saya buka dulu di Perjanjian Lama. Yang pertama, persembahan itu harus merupakan inisiatif pribadi. Ya, inisiatif pribadi kita memberikan persembahan, bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan, bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, tapi inisiatif sendiri pribadi. Saya mau memberikan persembahan. Kenapa? Karena pribadi saya sendiri. Karena dari mulai Kain, Habel, Abraham, terus Nuh, semuanya mereka merasa diberkati, mereka dikasihi, ya, ada perlindungan dalam Tuhan, ada penyertaan dalam Tuhan. Dengan begitu, orang-orang yang di Perjanjian Lama yang saya tadi ceritakan, mereka punya inisiatif ingin memberikan persembahan karena apa yang sudah didapatkan, karena Tuhan selalu menolong, ya. Dan selama saya membaca ayat-ayat yang tadi, ya, mengenai persembahan, tidak ada, ya, yang orang Alkitab mencatat tidak ada Tuhan memberi perintah kepada mereka yang tadi seperti Kain, Habel, Nuh untuk memberikan persembahan. Jadi artinya persembahan itu mutlak inisiatif sendiri. Oh, saya mau memberikan persembahan nih buat Tuhan. Karena saya apa? Karena saya merasa saya sudah diberkati. Karena saya sudah merasa Tuhan sudah tolong saya. Bukan hanya memberikan persembahan, ya udah karena saya mau ke gereja saya harus ngasih persembahan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi inisiatif pribadi. Bahkan kalau mami saya bilang sebisa mungkin, ya, hamba Tuhan itu lebih besar dari cuma kasih persembahan. Dan yang kedua, carilah uang yang terbaik. Jadi yang terbaik itu maksudnya bukan nominal besar, ya. Misalnya saya nggak, kalau udah besar oke, itu udah besar jumlahnya. Tapi yang terbaik ini, itu uangnya tidak sobek, tidak tercoret, tidak ada yang cacat. Sekarang saya gini aja, Bapak Ibu bawa ayam bekakak, ya, ayam bekakak. Tapi ayam bekakaknya ini kakinya tuh bekas kena tabrak. Nah, misalnya ditabrak mobil, kasih ke bawalah ke kubu.
penghuninya marah-marah nggak? Marah-marah sirnya bisa kalau kita ya, aja kan RT aja. Kalau ke gereja mah pasti diterima. Soalnya pasti akan menjadi berkat ya. Bukan masalahnya gereja terima enggaknya kan. Tapi kan kasih yang terbaik. Bukan masalah nominalnya, kalau sudah nominalnya itu udah luar biasa lebih. Tapi kalau kita mau ngasih inisiatif saya mau ngasih 10.000, tapi carilah yang 10.000 yang terbaik dari 10.000 bapak ibunya. Ya. Jadi punya inisiatif, karena apa? Para orang-orang yang tadi saya sebutkan, mereka memberikan persembahan korban bakaran itu khusus, ya, hewan yang terbaik, hewan yang paling banyak lemak-lemaknya, dan dia persembahkan. Bahkan ada yang hewan cuma satu-satunya, anak sulung, misalnya ini kambing sama kambing dinikahin, anaknya cuma satu-satunya itu dipersembahkan. Ya, jadi ada respon dalam kita memberikan persembahan, bukan karena ikutan. Jadi nanti persembahan Bapak Ibu akan sia-sia. Ya, cuma begitu aja. Berkat itu nggak akan mengalir kembali. Karena apa? Karena kita hanya memberi, ya sekedarnya saya memberi. Yang kedua, persembahan itu mencerminkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Persembahan itu mencerminkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang sudah pacaran? Bapak Ibu, ada yang sudah pacaran? Oh, dan akhirnya sudah. Ya, saya tanya yang sudah, yang belum kayak Doni Ami nggak saya tanya. Sudah pacaran, bukan menikah. Kalau menikah beda. Menikah jalannya dewek-dewek. Kayak kemarin saya jalan-jalan, lakinya di depan, istrinya di belakang, saya di tengah. Jadi saya jadi kayak itu orang ketiga. Untuk istrinya nggak ngajak ngobrol saya ajaknya ngobrol pokoknya di depan. Ya, tapi kalau kita lagi waktu asmaran, ya saya sudah pernah merasakan yang tadinya nggak pernah jadi puisi, membuat sajak, jadi bisa membuat sajak. Boleh pada nengok istri saya kan? Ya kan? Apa? Hubungannya itu hubungan pribadi kita. Pasti ke rumah sang pacar pakainya rapi, bawa sesuatu, benar nggak? Yang cewek pun minimal, walaupun mungkin pakai baju kos-kosan ya, kalau di kos ya minimal wangi lah, nggak bau kecut. Ya ada bedak-bedak sedikit-sedikit, memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena ada hubungan. Nah, persembahan pun begitu, mencerminkan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya, hubungan si pemberi persembahan kepada Tuhan. Pada waktu orang memberi persembahan, ya, di kemah suci, bait suci itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Waktu zaman ada bait suci, ya, ada aturannya. Tapi kalau selanjutnya sampai zaman Tuhan Yesus, itu aturan itu tidak baku. Yang penting itu, ya, dari kedua prinsip ini, contoh-contoh tokoh yang tadi saya bilang, mereka rata-rata punya hubungan dengan Tuhan. Seperti Nuh, ya, kita tahu kisahnya Nuh, orang yang paling tidak ikut dengan lingkungannya. Bahkan dia mungkin dibilang orang yang paling stres, orang yang paling gila. Buat kapal di mana-mana di laut, ini buat kapal di gunung, ya kan? Itu kenapa? Karena dia percaya sama Tuhannya, karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhannya. Kalau kita percaya sama seseorang, pasti kita akan dekat. Nggak mungkin, ya, saya percaya sama istri saya karena saya dekat sama istri saya. Saya nggak mungkin percaya sama Doni.
Anda dulu bukan istri saya Jangan ngomong. ya. Jadi mau dimana? Jadi Bapak Ibu, kedua prinsip tadi itu menjadi apa ya, cetakan dasar kita dalam memberikan persembahan. Ya, yang pertama itu tadi inisiatif pribadi. Oh, saya mau memberikan persembahan 5.000 hari Rabu ini. Carilah yang terbaik. Syukur-syukur bisa didoain. Tuhan, persembahan ini buat pekerjaanmu di gereja supaya jadi berkat. Ya, kalau mungkin nominalnya kecil, tapi kalau uangnya itu normal, coba kasih uang 100.000 separuh doang. Ada yang mau beli ituin? Beli bakwan gak laku. Belanja di tokonya Metro laku nggak? Dimarahin saya. Ya, panjang umur. Dan yang kedua yaitu persembahan yang mencerminkan hubungan pribadi kita. Kalau kita pribadinya dekat, saya yakin Bapak Ibu royal sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya dekat sama istri saya pasti royal. Saya dekat sama Doni, pasti saya royal sama Doni. Iya nggak Bang Amin? Iya dong. Suka traktir kolam renang kan? Doni. Airnya. Oh, Doni yang suka traktir kamu ya? Gak pernah Doni om. Udah kerja Doni. Gak pernah Doni Doni. yang udah kerja aja. Gak pernah. Dan saya traktir aja Doni. Ketarik. Pelit Doni mau. Dia baik. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Lukas 21. Ini tadi saya ambil Injil lain. Tadi kan Markus. Ini Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saya minta Bang Ami, soalnya yang paling gede. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan. Iya bener kan? Oh iya. Salah. Udah. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Terima kasih Bang. Wah, saya jadi miskin loh. Kalau saya kasih semua seluruh nafkah saya. Mau? Ada yang mau? Bang Yus motor baru kasih ke gereja mau Bang Yus? Bukan konteksnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, konteksnya bukan seperti itu. Ya, kita harus lihat lebih dalam lagi. Di sini yang saya dapatkan memberi dengan hati, memberi dengan hati. Nah, kalau hatinya baik, akan keluar sukacita, akan keluar damai sejahtera dalam memberi. Memberi dengan apa yang dimiliki. Nah, di sini bukan semata-mata kita memberi semua. Ada, kalau nggak salah di Bandung itu apa ajarannya siapa yang udah ya tahun 2020 atau 2000 berapa ya? Kiamat mau datang. Ya, semua dijual, kasih ke gereja. Kiamat yang nggak datang, duitnya dibawa sama yang itu gerejanya itu. Ya. Nah itu nggak benar. Nah, di sini diajarkan kita memberi dengan hati. Janda sampah ini bisa memberi dalam kekurangan. Jadi kalau kita memang kurang, tapi kita tadi yang saya bilang ada inisiatif pribadi untuk memberi, ya bukan ke gereja saja ya, bukan ke gereja saja. Misalnya saya ambil contoh begini, Bapak Ibu ada di suatu tempat, tiba-tiba Bapak Ibu melihat seseorang, atau misalnya ketemu dengan jemaat di satu lingkungan atau acara itu, ketemu jemaat tiba-tiba, oh
hati ini langsung kasih berkat buat dia. Itu kalau Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti ngerasain seperti itu. Pasti, gak mungkin gak usah disuruh sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, gak usah disuruh sama orang-orang yang dekat. Bapak Ibu ketemu seseorang yang langsung hatinya bicara, hati kecil ini, hati nurani beri. Gak tahu apa yang diberi, yang ada dalam hidup kita itu beri aja. Misalnya kita makan 10.000, kasih aja 10.000. Misalnya kita ada beras di rumah, ya udah kasih aja beras. Ini saya punyanya beras, mau kasih. Ya, memberi dengan hati. Kalau memberi dengan kelimpahan seperti orang kaya tadi udah biasa. Tapi gereja juga mendukung. Ada orang-orang kaya yang memberi, ya. Oh, dan saya nencang. Ya, lanjut. Kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah hal mudah jika kita sudah punya dua prinsip itu. Tapi itu memberi dengan harta, keuangan. Nah, ada prinsip lagi, prinsip yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu memberi persembahan tubuh kita. Ini yang berat. Banyak orang-orang gak mau. Uangnya masuk gereja, orangnya belum tentu ke gereja. Banyak, ya, banyak. Berkatnya ngalir terus ke gereja, tapi orangnya nggak ke gereja. Banyak seperti itu, ya. Jadi Tuhan tuh mau bukan hanya apa yang kita miliki, tapi tubuh kita ini Tuhan juga mau. Seperti apa? Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang Tuhan mau? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh kita ini harus kudus. Wah, saya nggak poligami, nggak monogami, saya nggak selingkuh. Bukan seperti itu. Ya, itu masa merah lah istilahnya buat saya. Tubuh yang kudus itu yang sepele-sepele, ya. Tidak mencemari hati kita dengan iri hati. Ya. Jangan hati ini diisi dengan iri hati melihat seseorang lebih diberkati, lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih beruntung. Nggak usah iri hati. Saya dapat firman, Tuhan itu punya kasih kita jalan masing-masing. Amin. Jalannya masing-masing. Iri hatinya, kalau kita nggak bisa memberi itu boleh. Ya, saya kok nggak bisa memberi, kenapa dia bisa memberi? Saya harus bisa memberi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau iri hatinya, kok dia makin kaya, kok dia, itu ya, ini ya. Ya, jangan mencemari hati kita dengan amarah. Jangan kita mencemari hati kita dengan perkataan-perkataan jahat. Ini yang nggak bisa tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja kita bisa berkata-kata jahat. Walaupun sebenarnya kita nggak mau, tapi mungkin karena situasi kondisi kita bisa jadi berkata-kata jahat. Mulailah kita kritis dalam berkata-kata jahat. Nah, yang kedua, tidak mencemari pikiran kita dengan video porno, berita-berita hoax, gosip. Semakin digosok semakin sip. Yang ketiga, tidak mencemari tubuh kita dengan hal-hal duniawi, ya, rokok, minuman keras, obat-obatan. Nah, Tuhan itu mau kita itu kudus, karena Dia kudus. Persembahkan tubuh kita
Kalau kita sudah punya hubungan dengan Tuhan dekat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bukan hanya masalah persembahan di peti ini atau di kantong ini, bahkan tubuh ini buat Tuhan. Amin. Masalah boleh begitu banyak, selisih paham boleh begitu banyak, tapi peganglah Tuhan kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita, asalkan kita mau ya punya dua prinsip itu. Memberi dengan inisiatif pribadi, dan kedua ya mempunyai hubungan, dan yang paling utama yaitu Tuhan mau hidup kita semakin tua semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jadi anak-anak muda nakal terus enggak. Soalnya di Alkitab pun mencatat anak-anak muda pun bisa menjadi pelopor, bisa menjadi pendobrak gerakan-gerakan sesuatu yang dahsyat. Itu berawal dari orang muda, bukan dari orang tua. Sumpah Pemuda ya, yang gerakin siapa? Pemuda. Reformasi yang menggerakkan siapa? Pemuda. Nah, jadilah orang-orang yang mau mempersembahkan hidup kita dengan kudus. Amin. Kita akan angkat pujian firman Tuhan saya selesaikan saat ini. Kita akan pujian Engkau Bapa yang mengasihi hidup. Rencana ku tak berakhir.
banyak orang dapat membaca dan melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang menjamin kehidupan kita, yang